itu dalam rangka pengimplementasian kurikulum Merdeka di kurikulum Merdeka ini. Banyak yang sudah paham, tapi juga ada yang beberapa di antara kita yang sekolah penggerak wajib minimal dia mengimplementasikan ke sekolah anggota suprayom. Saya kasih tahu asesmen dalam pembelajaran. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka, nah kita SMP itu termasuk ke dalam fase D. Itu terdiri dari kalau SMP itu termasuk ke dalam fase D, di mana terdapat intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, kokurikuler itu termasuk dalam P5 tadi yang dijelaskan oleh SMP Negeri 5. Nah, sedangkan intrakurikuler itu pembelajaran, berarti materi intrakurikuler seperti yang dijelaskan Pak Ali tadi. Jadi misalnya matematika 5 diambil kokurikulernya itu 1 untuk sebagai P5. Nah, seperti itu. Jadi alokasi JP-nya itu seperti 25% lah untuk P5-nya atau kokurikulernya. Terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling berkaitan. Terus ada keluluasan dalam penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan sekolah diberikan keluluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi dalam kurikulum Merdeka tidak lagi ada aturannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 jenis asesmen. Yang pertama itu diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, di mana nanti asesmen diagnostik itu asesmen awal. Asesmen awal yang dilakukan setiap sekolah untuk kasih karakter belajar dan kemampuan atau kompetensi awal siswa sebagai bekal awal ikut pembelajaran atau sebagai titik awal pembelajaran belajar setiap siswa dan kondisi beragam. Nah, di situ Bapak Ibu itu di awal sekali masuk peserta didik baru. Nah, itu tes untuk di awal peserta didik baru. Nah, disitulah kita menguji mereka dengan minat dan bakat seperti itu, dan literasi dan numerasinya dari setiap kelas atau masuk ajaran baru. Jadi setiap mata pelajaran itu harus melakukan asesmen formatif awal, Bapak Ibu. Jadi pengetahuan dasar dari setiap anak gitu. Misalnya kalau matematika, saya guru matematika gitu kan. Nah, kalau misalnya asesmen awalnya misalnya di bab 1 kelas 7 kan tentang bilangan. Nah, Bapak Ibu membuat asesmen formatifnya itu di awal pembelajaran. Coba tanya dulu kepada mereka tentang bagaimana pembelajaran di waktu SD-nya. Itu pengetahuan dasar. Bapak Ibu, di akhir pembelajaran atau Bapak Ibu mau bikin setiap bab asesmen formatif, sumatif boleh. Nah, pada dasarnya kalau di kurikulum sebelumnya asesmen sumatif ini itu kayak ujian akhir. Nah, kalau dalam kurikulum Merdeka boleh Bapak Ibu setiap bab Bapak Ibu bikin asesmen ujian bulanan. Seperti itu Bapak Ibu. Asesmen untuk diri anak. Nah, atau melihat minat dan bakat mereka, atau dari sisi literasi dan numerasinya bisa nanti buat formnya sendiri Bapak Ibu. Jadi dibebaskan. Yang pertama itu menganalisis rapor hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia baru masuk ke SMP, berarti rapor pendidikannya atau surat keterangan lulusnya kan ada tuh nilainya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Ini juga boleh. Motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita sangat penting untuk komunikasi dengan mereka. Sangat banyak banget. Jadi bisa buka VMM, dengar videonya. Nah, itu sangat bermanfaat banget. Nanti di-download panduan-panduannya Bapak Ibu. Oke Kak. Nah, ini contoh daftar nilai kalau di sekolah kami, yaitu tujuan
tujuan pembelajaran 1, terus TP2, TP3 sampai seterusnya. Jadi kan dalam kurikulum merdeka itu kan kita menilai anak itu sesuai dengan TP, Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya. Jadi saya bikin seperti ini, TP1, TP2 sampai selesai.